wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nafas kehidupan di bulan Ramadan. Dan yang perlu kita tanyakan sampai saat ini adalah bagaimana ketakwaan yang akan kita raih dalam puasa Ramadan ini, dan bagaimanakah kualitas daripada puasa kita, dan tentu saja dengan sholat. Apakah semakin hari semakin baik atau tidak? Nah, itulah yang kita selalu introspeksi diri, dan tentu saja kita mohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang telah berlalu dari sepertiga Ramadan, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita ikhlas, menjadikan puasa kita bernilai di hadapan Allah, dan tentu saja sepertiga seterusnya sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita dan menyelesaikan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Kita masuk pada bab yang kedua, yaitu tentang babul birri wassilati, yaitu tentang nilai kebaikan dan etika pergaulan. Ini bab 2 daripada Kitabul Jami'. Al-birru, makna dari al-birru itu adalah kelapangan dalam mengerjakan kebaikan. Merupakan istilah bagi setiap bentuk kebaikan, baik berupa perbuatan baik maupun menjauhi perbuatan buruk. Yang dimaksud dalam bab ini adalah birrul walidain. Nah, secara khusus al-birru di sini maksudnya adalah birrul walidain, yaitu berbuat baik, berbakti kepada orang tua, dan tentu saja juga berupa perkataan maupun perbuatan. Dan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, adalah sebuah kebaikan dan kebajikan yang paling tinggi kepada manusia. Ya. Sebaliknya juga ya, kita diharamkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk tidak boleh durhaka kepada keduanya, dan bahkan itu merupakan dosa besar. Kemudian as-silah adalah bentuk masdar dari kata wasala, yang artinya adalah menyambung. Kalau menyambung berarti lawannya adalah qata'a, yaitu motong atau mutus. Silaturahim adalah salah satu bentuk dari perbuatan baik kepada kaum kerabat senasab atau ada hubungan dari ikatan pernikahan. Makanya beda antara silaturahim dengan ziarah. Kalau silaturahim itu masih ada kekerabatan, entah itu kekerabatannya adalah kandung atau yang lain, misalkan seperti pernikahan dan seterusnya. Itu silaturahim. Kalau ziarah itu tidak ada hubungan apapun, tapi ada saling
menziarahi, saling mengunjungi. Ya, makanya apa? Ke Baitullahil Haram itu menggunakan kata ziarah, bukan silaturahim. Ya, termasuk juga ziarah ke Masjid Nabawi, bukan ziarah ke kuburan Nabi, itu yang sahih. Ya. Kenapa demikian? Karena untuk menjaga tauhid. Menjaga tauhid. Hadis pertama, hadis yang ke-1248. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menjalin hubungan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan hadisnya sahih. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik. Kemudian Abu Dawud dari Anas bin Malik juga. Ya. Nah, makna tambahan umur adalah diberi taufik kepada kebaikan dan ketaatan. Ya pun diberi keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu maksud daripada tambahan umur. Makanya kata Nabi SAW, ya, umur yang berkah itu adalah umur yang panjang yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah. Sebagian ulama rahimahullahu ta'ala, ya, melarang seorang itu berdoa kepada Allah untuk minta tambahan umur, karena itu adalah rahasia Allah. Ya, sebagian ulama membolehkan, ya, untuk apa? Berdoa kepada Allah supaya ditambahkan umurnya. Nah, hadis-hadis yang mendukung adalah dibolehkannya apa? Memohon kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya. Di antaranya salah satunya ini, hadis ini. Ya. Nah, ada yang berkata di antara para ulama, maksud tambahan itu adalah bertambah secara hakiki. Seharusnya umurnya 70 tahun sudah wafat, ditambah oleh Allah, itu secara hakiki umurnya bertambah. Dan ini adalah pendapat yang benar dan kuat. Namun ia berdasarkan pengetahuan Allah, bukan pengetahuan para malaikat yang diwakilkan untuk mengurus umur hamba. Ya. Misalkan ditentukannya umur seumur 100 tahun bila mana ia menyambung silaturahim, tetapi hanya 60 tahun apabila dia memutusnya. Ya, Allah Maha tahu apa yang dia menyambung tali silaturahim atau tidak. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwasanya silaturahim merupakan sebab kuat yang Allah tetapkan untuk mendapatkan kelapangan rezeki, baik ya buah tutur yang baik dan panjangnya umur. Nah, ini diantara salah satu cara supaya kita itu ya dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezeki. Makanya setiap ketika kita silaturahim atau ziarah, kemudian kita mendapatkan keuntungan berupa rezeki, dan itu apapun bentuknya, kita selalu mengatakan buah dari silaturahim. Faedah dari hadis ini yang pertama, anjuran menjalin hubungan silaturahim dan besarnya pengaruh yang didapat oleh seorang ketika dia melakukannya. Dan ini merupakan janji Rasulullah SAW. Ya. Dan janji Rasulullah SAW tentu saja itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang kedua, menjalin hubungan silaturahim merupakan sebab terkuat untuk mendapatkan kelapangan rezeki dan umur panjang. Tuh. Makanya sering-seringlah apa? Silaturahim. Ya. Terutama kepada guru-guru kita. Ya, kepada guru-guru kita.
Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, sudah beliau itu umurnya lebih dari 80 tahun. Dan beliau sering mengunjungi Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala. Dan beliau juga sering mengajak anak-anaknya, di antaranya adalah Syekh Abdul Razak dan seterusnya, itu juga untuk silaturahim dan ziarah kepada Syekh Shalal Fauzan yang di Riyadh. Sementara Syekh Abdul Muhsin di Madinah. Ya. Nah, itu faedah daripada mengamalkan daripada apa? Hadis ini. Yang ketiga, Ibnu Balban rahimahullah berkata, ketahuilah yang dimaksud dengan menjalin hubungan silaturahim adalah pertama, mencintai mereka orang lain karena hubungan kekerabatan. Ini untuk keluarga. Yang kedua, bersegera berdamai dengan mereka ketika terjadi permusuhan. Faedah dari silaturahim. Ya. Masa sampai matinya apa? Permusuhan terus. Yang ketiga, sungguh-sungguh mencukupi kebutuhan mereka dengan jiwa yang lapang ketika diketahui berkeadaan fakir. Terlebih lagi jikalau fakir dan tidak minta-minta, itu sudah nilai plus. Ya. Kecuali kalau minta-minta, ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sekeluarga baik, cuman anak sakit. Tuh. Ya, yang terakhir ini tidak perlu. Perkataan yang terakhir ini tidak perlu diucapkan, cukup kepada Allah saja mengadu. Kenapa demikian? Karena yang memberikan rezeki kepada dia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersegera menolong dan membantu mereka saat dibutuhkan. Ingat ya, dibutuhkan, bukan diinginkan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa yang kita butuhkan, bukan memberikan apa yang kita inginkan. Kalau butuh kan berarti lebih daripada ingin. Dan itu merupakan seperti yang kita ketahui kebutuhan sehari-hari. Berusaha menjaga perasaan mereka disertai kelemah lembutan. Misalnya, saya tahu ente itu fakir, ini miskin, makanya saya bantu. Nah, seperti ini yang tidak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, janganlah kalian itu bersedekah kemudian diikuti dengan apa? Perkataan yang menyakitkan. Ya. Itu belum dapat pahala, sudah pahalanya hangus dengan perkataan dia itu. Ya. Dia mengasihnya sesuatu nggak seberapa, tapi apa, perkataannya menyakitkan hati. Ya. Mendahulukan menjawab undangan mereka daripada yang lain, terutama orang miskin, supaya apa, tidak terjadi fitnah jikalau yang selalu diijabai undangannya adalah orang-orang kaya. Gitu. Bersikap tawadhu terhadap mereka ketika sedang dalam kondisi kaya dan kuat, sedang mereka dalam kondisi fakir dan lemah. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada adik kakak, yang satunya, yang kakaknya nyari duit, yang adiknya belajar. Adiknya belajar. Nah, kakaknya ini mengadu kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kayaknya dia kok enak banget gitu adik saya ini. Dia ini cuman belajar aja, sementara saya ini pontang-panting, ya, kemudian banting tulang nyari duit. Apa kata beliau? Anta turzaqu nabihi. Engkau diberi rezeki diantaranya sebabnya adalah adikmu itu juga. Ya. Nah, juga Rasulullah SAW bersabda, antum turzaqu nabi fuqaraikum. Orang-orang kaya itu diberi rezeki lebih itu dikarenakan adalah orang-orang fakirnya. Gitu. Kalau tanpa orang fakir, mana mungkin dia disebut sebagai orang kaya, kan begitu. Hatta dalam komplek elit pun ada juga yang miskin di antara mereka. Kan nggak mungkin sama. Dalam satu komplek itu semuanya kaya tapi kekayaannya sama, gitu kan nggak mungkin. Pasti ada yang paling miskin di antara mereka.
Selalu mengasihi dan menasihati mereka dalam segala perkara. Ya. Mendahulukan mereka dalam undangan dan perjamuan. Makanya Nabi SAW itu sering sekali mendahulukan daripada undangannya orang-orang fakir, terutama juga kerabat. Ya. Mengutamakan mereka dari berbuat baik, sedekah dan hadiah, karena pemberian untuk mereka akan mendapat dua ganjaran, ganjaran sedekah dan ganjaran menjalin hubungan silaturahim. Ini untuk kekerabatan, mendapatkan dua pahala ini. Makanya sedekah dan seterusnya, hadiah itu lebih afdolnya kepada siapa? Kepada kerabat. Terlebih lagi jikalau tahu kalau kerabatnya itu miskin. Lebih ditekankan lagi dalam melakukan hal-hal di atas kepada kerabat yang memusuhi kita. Dan semoga dengan cara demikian dia bisa dan mau mengubah sikapnya dari yang tadinya benci menjadi sayang. Kenapa? Karena mereka kerabat sendiri, kan gak mungkin melihat sesama kerabat, sesama famili kok saling bermusuhan. Terlebih lagi jikalau sebab permusuhannya itu adalah masalah harta, gitu. Ya, maka sangat rendah sekali jikalau apa yang menjadi timbangan utama dalam kekerabatan itu adalah harta. Itu sangat rendah sekali. Yang keempat, para ulama sepakat dan wajibnya menjalin hubungan silaturahim dan haramnya memutuskan hubungan silaturahim. Yang kelima, wajib menyambung silaturahim kepada orang yang ada hubungan mahram dengan kita. Ya, adapun selainnya hukumnya sunnah. Nah, bagaimana jikalau kita sering bersilaturahim ke rumah teman, tapi dia sama sekali gak pernah. Nah, ini tergantung keluasan hati kita. Kalau kita masih tetap mau silaturahim dan mengambil pahala, itu lebih afdal, walaupun dia tidak pernah silaturahim ke rumah kita. Ya, kenapa? Kita yang tahu daripada dalil tersebut, biar kita yang mendapatkan pahala seluruhnya. Ya. Tapi juga kadang sekali-sekali juga perlu soft terapi juga. Gitu. Ketika ditawari nanti ke rumah saya, enggak lah, antum enggak pernah datang ke rumah saya kok, saya sering ke rumah antum silaturahim. Nanti kalau dijawab, yang ikhlas dong. Ikhlas bukan urusan antum. Jawab aja begitu. Ikhlas dan ikhlas itu urusan saya, bukan urusan antum. Secara zahir saya sering bersilaturahim pada antum, tapi antum enggak. Tuh. Makanya setelah ini saya enggak mau. Enggak apa-apa. Soft terapi aja kayak gitu. Ya. Nah, ini justru nasihat semacam ini bentuk kasih sayang kita dan cinta kita kepada mereka, pada dia juga. Supaya apa? Dia itu silaturahim itu tidak milih-milih gitu loh. Dan mau melaksanakan daripada hadis ini. Dan hadis ini kan tidak ditaksis. Kalau dalam kaidah fiqhiyah itu enggak ditaksis. Maksudnya apa? Yang harus selalu silaturahim itu orang miskin ke orang kaya, enggak ada ini. Ini secara umum. Maka soft terapi seperti itu sangat perlu, dan justru itu merupakan nasihat bagi mereka yang tidak pernah bersilaturahim. Seakan-akan orang yang tidak bersilaturahim yang seperti itu nggak ngerti hadis ini. Yang keenam, balasan tergantung dari jenis perbuatan. Al-jaza'u min jinsil amal. Ketika seorang menjalin hubungan silaturahim dengan berbagai perbuatan baik, maka Allah akan luaskan rezekinya dan panjangkan umurnya. Makanya di antara sebab ya diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur di antaranya adalah silaturahim. Yang ketujuh, bolehnya meminta kepada Allah agar diberi keluasan rezeki atau melaksanakan ketaatan yang menyebabkan diluaskan rezeki. Diluaskan rezeki itu banyak manfaatnya jikalau memang rezeki yang melimpah itu adalah diinfakkan di jalan Allah. Misal, bisa sering-sering umroh atau haji.
atau menghajikan dan mengumrohkan saudara. Itu juga afdal. Dan dia mendapatkan pahalanya untuk dia sendiri dan pahala yang melakukan. Tuh. Membangun pesantren. Makanya apa? Ketika seorang ahli ilmu mendirikan sebuah lembaga itu harus ada dua indikator utama. Pertama, kuatnya ilmu dari yang akan mendirikan lembaga pendidikan. Yang kedua adalah donatur tetapnya dia itu, sehingga dua-duanya berjalan dengan baik. Ya. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang ke 1249. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un ya'ni qati'u rahimin, muttafaqun alaih. Kalau hadis pertama tadi adalah anjuran supaya kita semangat untuk bersilaturahim, adapun hadis ini merupakan ancaman. Ya. Dari Jubair bin Mut'im, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, yakni memutuskan hubungan silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini hadisnya ancaman. Ya. Terlebih lagi jikalau dibarengin dengan perkataan yang jelas kepada saudaranya. Ya, udah ente bukan saudara saya lagi. Ya, kemudian di dalam nasab ente akan saya hapus. Itu jelas sekali itu. Ya. Dan itu menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan masuk ke dalam hadis ini juga. Ya, masuk ke dalam hadis ancaman ini orang yang melakukan tersebut. Ya. Makanya apa? Memutuskan hubungan silaturahim ini adalah dosa besar. Karena amalan tersebut menyebabkan pelakunya tidak masuk surga dan disiksa di akhirat. Berarti haram hukumnya. Ya, semoga yang hadir di antara kita ini yang keadaannya demikian, semoga Allah memperbaiki hubungannya dengan baik. Ya. Faedah dari hadis ini yang pertama, haramnya memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai. Nah, di antara salah satu perkataan yang semi memutuskan tali silaturahim itu apa? Ketika seorang itu ada masalah dengan orang lain, itu sudah sampai puncaknya, mungkin kalau marah itu bisa berantem. Bahkan mungkin walayadzubillah sampai bunuh dan seterusnya. Nah, kemudian dia itu menjauh sejauh-jauhnya. Ya. Kemudian ditanya, kenapa demikian? Saya tidak memutuskan silaturahim, tapi saya menjauhi dia. Nah, perkataan semacam ini adalah jalan menuju itu sebenarnya. Walaupun dikatakan tidak secara jelas dan lugas. Itu. Namanya juga orang yang memutuskan tali silaturahim itu minimal ada niat di dalam hatinya. Ya. Yang kedua, memutuskan tali silaturahim termasuk dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari seluruh dosa-dosa besar. Yang ketiga, tidak ada penjelasan dalam syariat tentang perilaku apa saja yang dengan melakukannya berarti seseorang dikatakan telah memutus hubungan tali silaturahim. Yang paling jelas seperti itu. Ya, tidak pernah mengunjungi sama sekali. Ya, atau secara jelas, ya, ente bukan keluarga saya lagi dan seterusnya. Ya. Yang keempat, apa saja bentuk perilaku buruk terhadap karib kerabat adalah hal yang tidak baik secara syariat dan secara urf, kebiasaan masyarakat. Seperti misalnya memusuhi mereka, tidak berbuat baik kepada mereka, dan tidak menolong mereka di saat sulit atau yang lainnya. Maka perbuatan itu sudah dikatakan memutuskan hubungan silaturahim.
Dan itu memang sangat-sangat ampuh sekali. Terlebih lagi jikalau silaturahim itu yang sudah lama sekali hubungan itu tidak jelas, bahkan mungkin putus, adanya permusuhan. Silaturahim kepada, ya, dalam tanda kutip musuh tersebut dengan membawa duit, makanan dan seterusnya, itu ampuh banget. Dan saya sudah melakukan itu. Iya, secara zahir saya lihat kalau ketemu sama saya tuh melengos terus gitu. La salam wala ta'am wala kalam. Gitu. Padahal sesama muslim, apa salahnya salam gitu loh. Yang tidak boleh kita memulai salam itu pada siapa? Ya, orang kafir dari Yahudi dan Nasrani. Ini sesama muslim. Ya. Tidak mau memberikan salam. Ya udah, akhirnya saya inisiatif. Saya mau ke rumah antum. Tuh. Saya bawain makanan yang terenak menurut saya dan saya kasih duit. Alhamdulillah, setelah itu seakan-akan permusuhan tidak ada. Nah, yang kelima, beberapa sebab yang membuat seseorang memutus hubungan tali silaturahim, diantaranya ketidaktahuan tentang akibat buruk dari memutuskan hubungan silaturahim. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, manusia itu adalah makhluk sosial. Yang suatu saat ketika kita benci kepada seorang, kita akan butuh. Terlebih lagi jikalau yang kita butuhkan itu ada pada dia, sementara yang lain tidak ada. Ya. Makanya yang pertengahan saja. Kalau cinta jangan berlebihan. Kalau benci juga jangan berlebihan. Mengontrol diri sendiri. Walaupun misalkan yang kita hadapi kayaknya kok nggak berubah-berubah, ya sudah, kita aja yang berubah. Toh kita juga itu untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Tapi tetap kita juga berusaha. Makanya kaidahnya apa? Dia selamat, kita juga selamat. Gitu. Jangan sampai salah satunya jatuh. Juga lemahnya ketakwaan seseorang atau karena kesombongan. Sifat kikir atau pelit tidak berhubungan dalam waktu lama sehingga hilang keakraban. Bisa juga karena mengakhirkan pembagian harta waris. Nah, ini terutama. Masalah dunia itu masalah sangat pelik sekali. Terutama waris. Ya. Jarak yang jauh dan rasa malas berkunjung. Sifat iri dengki, kerjasama usaha antar anggota keluarga, buruknya akhlak ataupun selainnya. Ya, nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian hadis yang ke 1250. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala inna Allah harrama 'alaikum 'uquqal ummahati wa wa'dal banati wa man'an wahati wa kariha lakum qila wa qala wa kathratas su'ali wa idha'atal mali muttafaqun alaih. Dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah mengharamkan terhadap kalian perbuatan durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, juga menahan harta atau bakhil, serta meminta-minta. Dan Allah membenci atas diri kalian qila wa qala, yaitu kata fulan dan kata fulan. Kemudian banyak bertanya atau meminta dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan haramnya durhaka terhadap orang tua. Ya, jadi yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini banyak sekali. Pertama adalah durhaka terhadap ibu, uquqal ummahat. Ya, ini secara khusus adalah untuk anak-anak. Nah, makanya kita yang masih punya orang tua, ya masih ada kesempatan itu, ya, gunakanlah sebaik-baiknya untuk bisa menjadi wasilah kita bisa masuk surga. Mengubur anak perempuan hidup-hidup ini terjadi pada zaman jahiliyah terdahulu.
Seakan-akan mereka mengatakan bahwasanya ya perempuan itu tidak ada manfaatnya. Dan ini yang mengatakan adalah laki-laki. Padahal mereka itu Allah takdirkan keluar dari perut ibunya. Ya. Juga menahan harta namun terus meminta-minta. Pelit, kikir, dan seterusnya. Kemudian qila wa qala, yaitu kata fulan, katanya begini, katanya begitu. Dia tidak mendengar langsung tentangnya. Jadilah fitnah. Banyak meminta dan menyia-nyiakan harta. Pelit itu tidak boleh, menyia-nyiakan harta juga tidak boleh. Bahkan dalam bersedekah pun juga sama. Jangan sampai bersedekah berlebihan sehingga keluarga sendiri itu tidak terpikirkan. Tuh. Makanya kata Nabi SAW, ya jangan sampai meninggalkan keluarga itu dalam keadaan miskin. Ya sudah kita bahas yang telah lalu tentang ya jangan sampai meninggalkan keluarga itu dalam keadaan miskin dan kemudian minta. Faedah dari hadis ini yang pertama, haramnya mendurhakai orang tua. Jelas ini termasuk perbuatan dosa besar yang paling besar menurut hadis yang sahih dan ijma' para ulama. Bahkan dalam ayat banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyandingkan hak Allah dengan hak orang tua. Hak orang tua. Yang kedua, anjuran agar berbakti kepada orang tua. Ya, terutama yang masih ada orang tuanya. Bahkan pun ketika orang tua kita sudah tidak ada, kita juga masih bisa berbuat baik. Ya, ketika haram mengubur anak perempuan hidup-hidup, demikian pula haram membunuhnya dengan cara apapun. Mungkin di antara antum yang berselancar di dunia maya seperti Facebook, WhatsApp dan seterusnya, mungkin antum pernah membaca sebuah cerita tentang Umar ibn al-Khattab membunuh dan mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Itu tidak sahih. Ya. Bisa jadi itu adalah dari karangan orang-orang Syiah yang sangat membenci Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Kalau langsung menyerang kepada diri beliau, itu tidak bisa mereka. Karena apa? Kaum muslimin dari manapun kelompoknya itu akan membela beliau radhiyallahu anhu. Tetapi dengan cara seperti itulah mereka akan bisa, tapi tetap mereka tidak akan bisa. Kenapa? Karena ahlu sunnah wa jamaah senantiasa membela para sahabat radhiyallahu anhum. Yang keempat, larangan menahan harta dari orang yang punya hak terhadapnya. Demikian pula menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu membayarnya. Ya. Yang kelima, larangan meminta dan menguasai sesuatu yang bukan haknya. Bukan haknya kok dikuasai. Ya. Makanya kadang seorang ketika dikasih ujian berupa kemiskinan, mungkin dia bisa sabar. Ya, mungkin bisa sabar. Tetapi jikalau seorang itu diuji dengan kebaikan, dengan banyaknya harta, banyak yang tidak lulus, banyak yang tidak berhasil, dan itu sangat banyak sekali. Ya. Yang keenam, larangan menyibukkan diri dengan berbagai kabar yang beredar di tengah manusia, menukilnya lalu menyebarkannya. Perbuatan semacam ini akan menghabiskan waktu, mengeraskan hati, dan bisa menimbulkan fitnah di kalangan manusia. Makanya kalau nggak memfitnah itu kayaknya juga nggak plong hatinya itu. Ya, padahal itu adalah fitnah. Yang ketujuh, anjuran sedikit berbicara dan tenggelam dalam obrolan. Kalau antum tahu orang-orang Arab itu mereka kuat sekali ngobrol. Ya. Yang penting ada dua minuman yang di hadapan mereka. Pertama, gahwa. Gahwanya mereka kan nggak sama dengan gahwa kita. Kalau gahwa kita itu warnanya hitam. Kalau di sana itu warnanya coklat. Dan itu memang sangat baik sekali untuk kesehatan. Karena tanpa gula. Makanya
eh, kopi yang sehat itu adalah tanpa gula, justru. Makanya kalau antum beli kopi-kopi apa namanya yang di kafe-kafe itu, kalau antum tambah gula justru rusak, rasanya rusak itu. Terutama kopi murni ya, nggak pakai tambahan apa, nggak pakai tambahan jagung di dalamnya dan seterusnya, itu yang asli itu atau original. Nah itu kalau ditambah dengan gula justru rusak. Gitu. Nah mereka itu sangat kuat sekali ngobrolnya. Yang penting ada kopi dan ada teh. Insya Allah itu kuat berjam-jam ngobrol. Duduk seperti yang pakai jok yang saya pakai sekarang, yang saya dudukin ini. Kan joknya kan mutar seperti gitu, seperti majelis gitu. Nah itu kuat sekali mereka. Dan kosakata mereka itu kan banyak. Iya. Makanya dikatakan bahwasanya inna lughatal arabiyyata min aghna lughati kaliman. Bahwasanya bahasa Arab itu kosakatanya sangat banyak sekali. Itu tanpa pengulangan itu sekitar 13 juta lebih kosakata bahasa Arab. Iya. Yang kedelapan, larangan banyak bertanya dan banyak meminta, seperti meminta harta tanpa ada kebutuhan dan kondisi darurat. Makanya banyak para pengemis di Indonesia, di negara kita itu disebabkan karena ngemisnya sebulan lebih dari seharinya lebih daripada 200.000, kalah dengan kita yang kerja di kantoran. Masya Allah ya. Bertanya tentang masalah-masalah yang tidak ada manfaatnya. Ya, misalkan bertanya ya, jembatan Shirathul Mustaqim itu kayak apa sih gitu. Itu gak ada manfaatnya. Karena apa? Karena gak ada jawaban dari Al-Quran dan Sunnah. Emang terbuat dari besi kah? Gimana dia digantung apa enggak kah? Itu gak ada manfaatnya sama sekali. Makanya Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala pernah ditanya, bagaimana suasana pernikahan Nabi Yusuf dengan Zulaikha? Apa kata beliau? Wallahu alam, karena waktu itu saya gak diundang. Ya karena memang apa? Gak ada faedahnya bertanya seperti itu. Nyatanya kan kalau sekiranya ada jawaban terus mau apa? Faedahnya apa buat dia gitu loh. Nah, bertanya mengenai hal-hal yang bersifat pribadi, bertanya tentang hal-hal yang belum terjadi atau mustahil terjadi dan selainnya. Nanti saya masuk surga enggak ya? Gitu. Iya. Yang kesembilan, larangan menyia-nyiakan harta dengan mengeluarkannya untuk sesuatu yang diharamkan atau berlebihan pada hal-hal yang mubah dan di luar kebutuhannya. Ya. Seperti apa? Beli sepatu 250 juta. Wah, murah banget katanya. Iya, ternyata konten. Beli Toyota Supra berapa miliar? 1,5 miliar, ternyata konten doang, ya Allah. Akhirnya apa? Di penjara 20 tahun, kata sebagian wartawan. Wah, cepet banget ya gitu. Ya, ke-10, para ulama telah menyebutkan bahwa penyaluran harta memiliki 3 kondisi. Yang pertama, menginfakkan dalam ketaatan kepada Allah. Ini perbuatan terpuji, bahkan inilah tujuan hakikatnya. Dan itu pada bulan Ramadan ini, Masya Allah. Kalau antum lihat di media sosial itu, yang open donasi itu ratusan juta. Saya lihat beberapa puluh daripada iklan-iklan yang di Facebook itu, yang open donasi itu ratusan juta. Bahkan ada yang 1 miliar lebih ada. Dan ajibnya pada bulan Ramadan itu mereka semuanya terpenuhi dengan baik. Ya karena apa? Memang pada bulan Ramadan itu adalah puncaknya seseorang itu bersedekah. Tuh. Makanya antum open donasi coba. Nah, tapi untuk yang benar-benar dibutuhkan, terutama untuk masjid, iftar shaim dan seterusnya. Yang B, membelanjakan harta dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dia tidak akan dicela dalam hal ini. Ya, sebulan beli gamis itu sampai 5 kali. Buat apa? Sementara ya di rumahnya, di lemari itu masih ada puluhan gamis yang tidak terpakai.
Ya. Dan seterusnya. Yang C, menginfakkan dalam kemaksiatan kepada Allah. Ini adalah satu bentuk penyia-nyiaan terhadap harta dan perbuatan yang haram, meskipun yang dikeluarkannya hanya sedikit. Ya. Lebih baik kepada apa? Kepada kebaikan, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-11, anjuran berakhlak mulia dan melakukan perbuatan terpuji, karena hal itu menjadi sebab kebaikan dunia dan akhirat. Yang ke-12, kesempurnaan syariat dalam hal memperhatikan penjagaan waktu, lisan, kehormatan, juga hak-hak orang tua dan hak orang lain. Hadis yang selanjutnya, wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidaini wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, ridha Allah ada dalam ridha kedua orang tua, begitu pula murka Allah ada dalam murka kedua orang tua. Hadis ini riwayatnya hasan. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al-Hakim. Hadis ini menunjukkan kewajiban seorang anak membuat orang tuanya ridha. Maka diharamkanlah membuat mereka murka. Sebab membuat orang tua ridho akan mendatangkan keridhaan Allah. Maknanya bukan kesamaan keridhaan Allah dengan orang tua, enggak. Tidak sama. Artinya apa? Ketika orang tua ridho akan mendatangkan keridhaan Allah. Nah, ini juga nyambungnya dengan hadis apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk itu untuk memaksiati Allah. Bukan berarti keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Maksudnya sama ridha Allah dengan ridha Allah, tidak sama. Ya. Sebaliknya, membuat orang tua murka akan mendatangkan kemurkaan Allah. Ya. Namun semua itu harus dalam bingkai ketaatan kepada Allah. Karena itu kita tidak boleh taat kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada Allah. Maka keridhaan orang tua tidak menjadi syarat sesuatu yang hukumnya fardhu ain, seperti menutup aurat. Ya. Banyak sekali para orang tua, terutama ibunya. Ya, para ummahat tolong dengarkan. Perihal anak perempuannya, seakan-akan kalau anak perempuannya itu gak dipacarin, itu kayaknya gak laku gitu loh. Padahal kalau anaknya pacaran, yang dapat dosanya juga siapa? Orang tua. Hati-hati. Ya. Yang namanya pacaran itu kan gak mungkin selama beberapa tahun itu gak megang, itu gak mungkin. Dan yang pacaran itu tidak berarti jodohnya. Nyatanya 13 tahun pacaran, akhirnya nikahnya sama orang lain. Makanya anak-anak muda bilangnya ini jagain jodohnya orang. Kapok mau kapan gitu. Salahnya sendiri pacaran. Toh kalau sekiranya dia jebol sampai hamil, siapa yang sedih? Orang tuanya yang sedih, pasti itu. Akibat kesalahan orang tua. Jangan biarkan anak itu, terutama anak perempuan, untuk pacaran. Mereka itu lemah, mereka itu. Dikatakan I love you itu aja udah hatinya udah udah luluh hatinya. Padahal di balik perkataan itu ada sesuatu yang sangat berbahaya sekali untuk masa depan dia. Ya. Salat wajib dan puasa Ramadan. Faedah dari hadis ini, yang pertama, besarnya hak kedua orang tua, karena amat besarnya hak tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman menggandengkan antara hak Allah dengan hak kedua orang tua di dalam surat Al-Isra ayat 23,
wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah video pendek di Facebook. Ya. Di Facebook itu memperlihatkan seorang perempuan, dia di kafe, yang kita tahu kan biasanya anak perempuan itu sama bestinya kan. Istilah baru sekarang. Atau sama pacarnya begitu ya. Nah, tapi ternyata apa? Si anak perempuan ini dia di kafe bersama emaknya. Insya Allah. Ya. Mungkin bagi dia itu pacaran itu tidak berharga. Nah, anak yang seperti inilah bibit unggul bagi laki-laki. Kenapa? Karena selalu bersama orang tua. Ya. Nah. Yang ketiga, keridhaan orang tua tidak akan terwujud kecuali dengan bakti sang anak kepada keduanya, terlebih saat ibu bapak sudah tua. Gitu. Makanya bagi kita yang masih punya orang tua, ya, masih banyak orang tua. Yang keempat, taat kepada kedua orang tua ini hanya berlaku pada hal-hal yang ma'ruf. Adapun dalam perkara maksiat tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal tersebut. Misalnya orang tua menyuruh anak perempuannya untuk buka kerudungnya, jilbabnya, haram. Hukumnya untuk mentaatinya. Iya. Yang kelima, haramnya durhaka kepada ibu dan bapak. Siapa yang berbuat durhaka kepada keduanya, maka dia telah membuat Allah murka. Nah, itu maksud daripada hadis ini. Wallahu a'lam bissawab. Semoga